daripada ahli. Oleh karena itu kami menutup sesi pertanyaan dari jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan memberikan pertanyaan karena tidak memiliki faedah terhadap manfaat pembuktian kami. Terima kasih. Ya. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijelaskan oleh saudara saksi ahli dalam beberapa tahun terakhir selalu diadili oleh jaksa penuntut umum. Jadi saya ingin mengatakan poin kedua saya bahwa institusi kejaksaan telah dipakai untuk membangun rasa takut di negeri ini. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu apa sebetulnya? Hakikatnya itu aja. Itu apa sebetulnya itu? Kebebasan berekspresi itu apa? Pengertian. Itu pertanyaan yang akan membatalkan keberatan jaksa tadi. Kenapa? Karena kebebasan berekspresi itu subjektivisme seseorang itu. Jadi memang you nggak bisa bedain subjektivitas atau subjektivisme itu. Yang mana yang Anda maksud tadi itu? Kan ekspresi saya adalah hasil subjektivisme saya sebagai subjek yang otonom itu. Kami mau nanya, bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum? Saudara nggak tahu caranya, sehingga mesti tanya ke saya. Coba Ya dijawab aja, kan saudara kan ahli katanya. Ibu, ya memang bisa saya jawab. Kan mesti ada mutu pertanyaan gitu kan. Kalau saya nggak jawab, bagaimana caranya itu? Ya dengan mudah saya bilang nggak ada caranya. Tadi kami mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pengantar dari rekan kami. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kami anggap itu bersifat netral dan umum, ahli menjelaskan tidak bisa melepaskan sisi subjektivitas dari yang bersangkutan. Mohon izin yang mulia, Arthur Best dalam bukunya The Law of Evidence mengatakan kurang lebih syarat daripada keterangan ahli. Pertama, menyangkut kualifikasinya. Kedua, dengan topik. Ketiga, jenis dari keterangan ahli. Empat, bercorak kesaksian. Dan yang kelima menjadi syarat utama adalah objektivitas keterangan ahli. Apa yang dari tadi saudara Rocky jelaskan, dengan tanpa mengurangi rasa kami tetap melihat sisi subjektivitas daripada adanya konflik kepentingan yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan juga dalam permasalahan lain itu juga terkait permasalahan. Jadi sangat-sangat tidak mungkin melepaskan sisi subjektivitas daripada ahli. Oleh karena itu kami menutup sesi pertanyaan dari jaksa penuntut umum untuk tidak melanjutkan memberikan pertanyaan karena tidak memiliki faedah terhadap manfaat pembuktian kami. Terima kasih. ya. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijelaskan oleh saudara saksi ahli dalam beberapa tahun terakhir selalu diadili oleh jaksa penuntut umum. Jadi saya ingin mengatakan poin kedua saya bahwa institusi kejaksaan telah dipakai untuk membangun rasa takut di negeri ini. Terima kasih. Baik. Begini ya, saudara. Ya kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mungkin ini kalau tadi ahli kan sudah disumpah ya, jadi tidak akan ada mungkin unsur subjektif atau unsur apalah di semua itu kan. Nah, memang saudara akan mengekspresikan apa yang saudara memang selaku ahli, apa yang disampaikan di sini selaku memang bukan ada unsur selain itu ya, ajar subjektif tidak ada ya. Nah, cuman ya tadi sudah banyak juga dijelaskan ya saudara ahli. Tentunya kami secara umum saja, mungkin tadi sudah menjelaskan saudara ahli. Saya cuma menanyakan pendapat ahli ya. Apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu apa sebetulnya? Hakikatnya itu aja. Itu apa sebetulnya itu? Kebebasan berekspresi itu apa? Pengertian. Itu pertanyaan yang akan membatalkan keberatan jaksa tadi. Kenapa? Karena kebebasan berekspresi itu subjektivisme seseorang itu. Jadi memang you nggak bisa bedain subjektivitas atau subjektivisme itu. Yang mana yang Anda maksud tadi itu? Kan ekspresi saya adalah hasil subjektivisme saya sebagai subjek yang otonom itu. Enggak, pengertian kebebasan berekspresi itu menurut saudara apa? Itu yang saya mau terangkan tadi. Setiap kali saya ucapkan ekspresi saya, di dalam kepala saya didrive oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh berbohong di situ. Maka muncul subjektivisme saya. Ada orang yang tahu dengan cara yang sama untuk mengucapkan keadilan, tapi subjektivisme dia dikendalikan oleh subjektivisme partainya, dikendalikan oleh subjektivisme jaksa agung, macam-macam itu. Jadi justru di dalam upaya ekspresi itu subjektivisme itu dinilai secara netral.
Tetapi kata netral pun tidak cukup di situ. Tadi saudara tersangka itu menanyakan soal kata itu. Saya kasih contoh begini. Ini ada urusan politik panjang lebar. Setiap kali orang minta saya untuk netral itu, Pak Rocky netral dong, jangan subjektivitas itu. Oke, saya bilang saya akan netral. Nah, begitu dong Pak Rocky. Ya baik. Begitu saya bilang saya netral, saya justru diperintah oleh dia untuk netral. Kan konyolnya di situ kan. Netral itu adalah kebebasan subjektivisme, bukan subjektivitas. Itu namanya ekspresi yang jujur itu Pak Hakim. Ya, nah, itu memang pendapat ahli ya, sudah seperti itu. Nah, sekarang dalam berekspresi itu, ya, menurut ahli ada batas-batasnya nggak? Apakah bebas? Apa ada batas-batasnya? Di dalam ekspresi kita memerlukan peralatan untuk mengekspresikan itu, lukisan, demonstrasi segala macam itu. Sekarang undang-undang yang melarang itu apa? Itu masalahnya kan. Jadi kita tunggu undang-undang larang apa? Lalu kita periksa. Undang-undang ini membatalkan dalil kebebasan pikiran atau justru membantu supaya alat-alat ekspresi itu, yaitu alat mengekspresikan, tidak membatalkan kebebasan berpikir. Kan itu rasanya kan. Jadi saya misalnya nggak mau lagi berpikir bebas karena saya tahu konsekuensinya apa. Sama seperti petani di Cipanas itu kan. Kami mau nanya, bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum? Saudara nggak tahu caranya, sehingga mesti tanya ke saya. Coba, pertanyaan? Ya dijawab aja, kan saudara kan ahli katanya. Ibu, ya memang bisa saya jawab. Kan mesti ada mutu pertanyaan gitu kan. Kalau saya nggak jawab, bagaimana caranya itu? Ya dengan mudah saya bilang nggak ada caranya. Karena kebebasan berpendapat itu adalah hak. Jadi nggak ada caranya. Yang mesti saya tanya, bagaimana caranya membatalkan orang yang menghalangi kebebasan berbicara? Itu pertanyaan akademis. Kan ini forum akademis, saya dipanggil di sini sebagai saksi ahli. Apakah kebebasan berekspresi itu bersifat absolut menurut saudara? Tadi saya terangkan tadi barusan ya, supaya pertanyaan nggak diulang. Dia tidak absolut bila ucapan saudara itu tiba bersamaan dengan telunjuk saudara ke hidung orang yang saudara kritik. Di situ dia tidak absolut. Langkah kedua dari berbicara karena berpikir. Jadi yang absolut adalah kebebasan berpikir, bukan kebebasan berbicara. Itu masalahnya. Maaf ya, karena ada adsen ya. Ya itu, jadi begini nih, cara bertanya begini nih. Yang absolut itu adalah kebebasan berpikir. Kenapa dia absolut? Ya karena dia statusnya ada pikiran. Begitu diekspresikan, ada alat-alat ekspresi, artikulasi saya, mulut saya, jenis bahasa yang saya pakai, itu menimbulkan kontroversi itu. Jadi mestinya Anda tanya, apakah kebebasan berpikir itu absolut? Nah itu pertanyaan epistemik itu. Tapi kalau tanya apakah berbicara itu absolut, dengan sendirinya dia dibatasi oleh alat artikulasi. Kalau saya ekspresikan itu dengan menembak orang, itu pasti tidak absolut dong. Jadi bedakan antara status ontologi dari kebebasan di kepala dan status epistemik yang ditimbulkan karena perdebatan akibat saya mengucapkan. Itu bedanya tuh. Apakah di Indonesia kebebasan berekspresi itu absolut? Ya elah. Di mana-mana prinsip tadi berlaku, mau di Indonesia, di neraka, di semua. Kan itu dasarnya saya terangkan tadi. Coba tenang ya, pengunjung ya, tolong tenang ya, supaya jelas. Oke. Pertanyaan, silakan. Saudara tahu kan Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, di situ di dalam pasal 19 saya bacakan ya. Dikatakan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu. Tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk A. Menghormati hak atau nama baik orang lain. Betul. Oke. Nah, bagaimana jika kebebasan berekspresi itu tidak menghargai hak ataupun nama baik orang lain? Apakah itu absolut? Memang itu yang dimaksud. Tapi Kovenan itu juga memperhatikan hak publik untuk mengkritik yang orang lain dalam jabatan publik. Kan kondisionalnya di situ kan. Jadi kenapa Kovenan itu dimunculkan? Untuk membedakan orang lain
person in law yang statusnya adalah orang dan yang statusnya adalah lembaga. Jadi pejabat publik itu bukan orang, dia itu lembaga. Itu maksud dari pasal itu. Kan ini perdebatan dari tahun 66 kan. Yang mau kita ratifikasi pertama adalah civil and political rights atau economic and cultural rights. Ternyata lebih susah meratifikasi kewajiban negara terhadap hak sipil dan kebudayaan dibanding dengan soal tadi, karena nggak ada konsekuensi APBN untuk menghormati hak asasi manusia di dalam kasus itu. Kovenan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI nomor 12 tahun 2005 dikaitkan dengan kebebasan berekspresi absolut. Apakah Indonesia menganut kebebasan berekspresi yang absolut? Bukan yang absolut, yang tadi kan tadi disebut kecuali itu menghina orang lain, itu menghormati hak orang lain. Sekarang di dalam kasus ini yang orang lain itu siapa? Bukan sebetulnya, karena ini soal kritik terhadap pejabat publik, itu masalahnya. Di dalam pejabat publik nggak ada kovenan tentang itu, nggak ada kovenan internasional untuk mengatur kritik terhadap pejabat publik, beda statusnya tuh.